warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Fadila Tufairiyah. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas suatu topik yang sangat familiar di sekitar kita, namun masih banyak dari kita yang sangat sulit untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, topik ini mengenai sifat berperilaku jujur. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas beberapa poin penting mengenai sifat berperilaku jujur. Yang pertama, mengenai pengertian berperilaku jujur. Yang kedua, manfaat perilaku jujur. Yang ketiga, jenis-jenis perilaku jujur. Dan yang terakhir adalah contoh berperilaku jujur. Nah, teman-teman, jujur yang kita kenal dalam bahasa Inggrisnya honest merupakan aspek karakter dan moral manusia yang berbudi luhur, di mana seseorang yang memiliki sifat tersebut pasti akan memiliki integritas, adil, tulus, setia, dan dapat dipercaya oleh orang lain. Pendapat lain mengatakan bahwa jujur merupakan kesesuaian sikap antara perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan ucapan yang diucapkan oleh seseorang. Dengan kata lain, seseorang dapat dikatakan jujur apabila ia berucap sesuai dengan yang sebenarnya dan apabila ia bertindak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, pada dasarnya, setiap orang sudah memiliki sifat jujur ini dalam dirinya. Namun, sikap tersebut harus dilatih sejak dini agar sikap tersebut bisa menjadi suatu kebiasaan. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa pendapat para ahli mengenai perilaku jujur. Yang pertama, menurut Muhammad Mustari pada tahun 2011, jujur merupakan suatu perilaku manusia yang didasarkan pada upaya untuk menjadikan dirinya dapat dipercaya, baik dalam pekerjaan, perkataan, dan perbuatan, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Nah, kemudian Nurul Zuriyah di tahun 2008 mengemukakan bahwa jujur adalah suatu nilai dan prinsip yang harus ditanamkan dari dalam diri seseorang sejak pendidikan dasarnya. Contohnya, mengoreksi hasil ujian secara silang di dalam kelas. Nah, kemudian Dharma Kusuma di tahun 2012 juga berpendapat bahwa jujur merupakan suatu keputusan yang dimiliki seseorang dalam mengungkapkan perkataan, kata-kata, dan perbuatannya, bahwa kenyataan yang sedang terjadi itu benar-benar terjadi dan tidak dimanipulasi dengan cara meniru atau berbohong agar mendapat keuntungan untuk dirinya sendiri. Baiklah, kita lanjutkan kepada pembahasan kita yang kedua mengenai manfaat berperilaku jujur. Nah, pada dasarnya bersikap jujur merupakan sesuatu yang sangat baik bagi semua pihak. Nah, mengacu kepada pengertian berperilaku jujur yang sudah saya jelaskan tadi, berikut ini adalah manfaat dari berperilaku jujur di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, manfaat berperilaku jujur yang pertama, dengan berperilaku jujur, seseorang akan memiliki perasaan yang lebih tenang dan lebih bahagia di dalam hidupnya. Dan yang kedua, orang-orang jujur ini memiliki integritas yang tinggi sehingga mereka dapat dipercayai oleh orang lain. Dan pada umumnya, orang-orang yang memiliki sifat jujur, mereka lebih sukses di dalam kehidupannya. Nah, dengan bersikap jujur, seseorang telah memberikan kebaikan untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain di sekitarnya. Selanjutnya, jika kita terbiasa untuk senantiasa bersikap jujur, itu artinya kita telah membentuk sifat yang amanah, dapat dipercaya, dan kita itu bertanggung jawab terhadap hal-hal besar, dan tentunya ini sangat berdampak bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, manfaat dari berperilaku jujur selanjutnya yaitu jika kita berperilaku jujur, maka seseorang akan mendapatkan empati serta simpati dari orang lain. Nah, selanjutnya, jika kita terbiasa menerapkan perilaku ini di dalam kehidupan kita, maka secara tidak langsung ini akan menjauhkan kita dari berbagai tindakan yang melanggar norma serta hukum negara seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, teman-teman, pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis sikap jujur. Dan berdasarkan tempatnya, jujur dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu jujur dalam niat dan kehendak hati.
yaitu merupakan suatu tindakan yang didasarkan kepada keselarasan antara sikap dan kehendak hati. Dalam penerapannya, seseorang yang jujur akan melakukan tindakan berdasarkan hal yang baik dan ikhlas atau tidak munafik. Yang kedua yaitu jujur dalam ucapan, yaitu suatu tindakan saat menyampaikan suatu informasi atau memberitakan sesuatu sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya tanpa adanya penambahan atau pengurangan dari fakta yang sebenarnya. Dan jenis jujur yang ketiga yaitu jujur dalam perbuatan, yang dimana jujur dalam perbuatan ini merupakan suatu tindakan perbuatan yang dilakukan sesuai dengan yang seharusnya dan tidak melakukan kecurangan yang dapat merugikan orang lain. Nah, selanjutnya pembahasan kita yang terakhir yaitu mengenai contoh perilaku jujur. Nah, sebenarnya ada banyak sekali contoh perilaku jujur yang ada di sekitar kita, mulai dari lingkungan keluarga sampai ke lingkungan masyarakat. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari perilaku jujur. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Contohnya, kita berterus terang kepada kedua orang tua jika telah membuat kesalahan. Yang kedua, mengembalikan uang sisa belanjaan kepada orang tua. Yang ketiga, membayar uang SPP sesuai dengan yang diamanahkan oleh orang tua. Dan yang terakhir, contohnya yaitu memberitahu tentang hasil ujian sekolah kepada kedua orang tua dengan sebenar-benarnya. Selanjutnya, contoh perilaku jujur yang terjadi di lingkungan sekolah. Yang pertama, mengerjakan soal ujian dengan berdasarkan kemampuan kita sendiri. Artinya kita tidak mencontek punyanya teman kita. Yang kedua, mengembalikan buku pinjaman dari perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir, kita senantiasa berlaku jujur, berkata jujur kepada guru dan teman-teman di sekolah. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah contoh perilaku yang terjadi di masyarakat. Nah, banyak sekali contoh perilaku jujur yang terjadi di masyarakat. Misalnya, kita tidak menyebarkan berita palsu kepada masyarakat. Yang kedua, mematuhi peraturan lalu lintas dan tidak melakukan suap ketika ditilang oleh pihak kepolisian. Selanjutnya, tidak mengambil hak dari orang lain. Ya ampun, hasil ujian matematika aku rendah banget. Kira-kira ibu bakalan marah nggak ya kalau tahu nilainya cuma dapat 60? Kasih tahu nggak ya? Takutnya ibu marah. Aduh, mending jujur aja deh. Kalau bohong kan nggak baik. Ibu pasti nggak marah kalau aku jujur. Baiklah teman-teman semua, demikianlah penjelasan singkat saya mengenai berperilaku jujur. Semoga kita senantiasa bisa menanamkan karakter berperilaku jujur kapanpun dan dimanapun kita berada. Dan semoga video dari saya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya Fadila Tuheria, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.